Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fundi Ardoko dengan nomor induk mahasiswa 0559111826 dari UT Jakarta. Baik, di sini kita akan melakukan tugas praktik 3 terkait mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan studi kasusnya manajemen restoran. Pada pembuatan aplikasi Java ini, petunjuk pengerjaannya yaitu kita membuat kelas abstrak berupa menu item yang kelas dasarnya itu eh, memiliki atribut nama itu berupa string, lalu harga, double, dan kategori itu string. Untuk kedua, eh, 3 kelas turunannya dari menu item itu kita membuat kelas makanan, minuman, dan diskon. Pada kelas makanan dan minuman itu subclass dari menu item. Nah, kemudian juga untuk kelas diskon subclass dari menu item dengan atribut diskonnya itu double. Kemudian kita pada kelas menunya itu untuk mengelola semua item menu itu kita membuat atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item pada menu. Kemudian kita membuat kelas pesanan yang digunakan untuk pencatat pesanan pelanggan. Kita implementasikan juga konsep inheritance pada kelas ini. Kemudian penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi ketika kita mencoba mengakses item yang tidak ada pada menu. Baik, untuk program-program ini memiliki beberapa menu yang bisa digunakan antara lain menambahkan item baru, yaitu item yang berupa makanan, minuman, dan diskon, lalu menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total pesanan, kemudian menampilkan struk pesanan, kemudian keluar dari program. Dan juga kita harus bisa mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teksnya itu. Baik, kita coba saja ya. Pertama-tama kita compile dulu. Kemudian kita jalankan. Baik, di sini sudah terlihat untuk menu-menu aplikasinya, yaitu ada tambah item menu, tampilkan menu, terima pesanan pelanggan, juga menampilkan struk, menyimpan file struk ke menyimpan struk ke file, lalu membaca struk, lalu opsi terakhir itu keluar. Baik, kita coba untuk tambahkan item. Kita bisa menambahkan makanan, minuman, dan diskon. Kita coba makanan. Kita masukkan nama makanan. Masukkan harga. Lalu jenis makanannya. Baik, makanan berhasil ditambahkan. Untuk kita bisa tampilkan, kita bisa pilih nomor 2. Baik, di sini sudah bertambah ya untuk jenis kategori makanan kue tiaw seharga 21.000 dengan kategorinya makanan jenis makanan berat. Baik, kita coba untuk terima pesanan. Baik, kita masukkan nomor menu yang ingin dipesan.
Kita contoh nomor 1, nasi goreng. Masukkan jumlah pesanan, kita masukkan misalkan 2. Baik, nasi goreng sebanyak 2 berhasil ditambahkan ke pesanan. Baik, ketika kita ingin menambahkan selanjutnya minuman, kita masukkan es teh manis, kita masukkan 1, kita tambah lagi misalkan jus jeruk, jumlah pesanan 1, lalu kita masukkan diskon promo restoran. Baik, untuk selesai kita bisa ketikkan selesai untuk mengakhiri pesanan. Oh, kita contoh dulu misalkan tidak ada untuk yang menambahkan makanan di menu ya. Untuk uh, exceptionnya, pengecualiannya. Contoh kita misalkan nomor 10. Oke. Ini untuk kita masukkan nomor 10, terjadi kesalahan menu dengan nomor tersebut tidak ditemukan. Baik, berarti kita untuk exceptionnya berhasil ya. Baik, kita selesai. Baik, pesanan selesai dicatat. Selanjutnya kita bisa tampilkan struk pesanan yang tadi. 4. Baik, ini yang tadi kita pesan. Nasi goreng 2, 5.000, 50.000. Teh manis, jus jeruk dengan total 75.000, diskon 7.500 dengan totalnya 67.500. Baik, di sini kita bisa simpan struk ke dalam file. Dan kelima, struk berhasil disimpan ke file struk _pesanan.txt. Berarti hasil yang tadi itu disimpan di file txt bernama struk pesanan. Kita juga bisa membaca struk yang kita simpan tadi. Kita coba nomor 6. Baik, ini sudah muncul ya struk dari file. Ini struk file sebelumnya yang sudah saya coba. Ini yang terakhir, berupa nasi goreng 2, teh manis 1, jus jeruk 1. Baik, kita coba breakdown ya. Untuk source code-nya, ini kita lihat tadi. Yang pertama adalah abstract class pada kelas menu. Dan saya sudah membuat abstract class dari kelas menu item, yang dimana itu ada tadi, ada nama, berupa string, harga, double, lalu kategori, string juga. Kemudian konsep yang kedua yaitu inheritance, yang ditetapkan pada kelas makanan, minuman, dan diskon. Jadi ketiga kelas tersebut mewarisi kelas menu item. Dengan inheritance, atribut umum seperti nama, harga, dan kategori tidak perlu ditulis ulang di setiap kelas karena sudah diwariskan dari kelas induknya. Ini yaitu berupa kelas makanan, extend to menu item, lalu ada juga tadi kelas minuman, kemudian juga ada kelas diskon. Kemudian yang ketiga, polymorphism. Polymorph yaitu digunakan pada metode tampil menu. Metode ini memiliki nama yang sama, tapi tampilannya berbeda sesuai jenis objeknya. Jika objek makanan, maka yang ditampilkan adalah informasi makanan. Jika objeknya minuman, maka ditampilkan adalah informasi minuman. Jika objeknya diskon, maka yang ditampilkan adalah informasi diskon. Ini ya tadi ya, yang kelas makanan, minuman, dan juga diskon. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, encapsulation, yang
diterapkan dengan membuat atribut kelas bersifat private. Contohnya, atribut nama, harga, dan kategori pada kelas menu item. Atribut tersebut tidak diakses langsung dari luar kelas, tapi melalui metode getter dan setter. Hal ini bertujuan agar dapat lebih aman dan terkontrol. Kemudian program yang kelima itu menggunakan ArrayList untuk menyimpan data yang jumlahnya dapat bertambah secara dinamis. Pada kelas menu, ArrayList digunakan untuk menyimpan daftar menu restoran, sedangkan pada kelas pesanan, ArrayList digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan beserta jumlah pesanan. Baik, kelas menu kita menggunakan ArrayList. Kemudian tadi di kelas pesanan juga kita juga membuat ArrayList. Nah, ini dia kelas pesanan menggunakan juga ArrayList. Baik, untuk yang selanjutnya exception untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya, ketika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan. Baik, yang tadi ya kita sudah coba untuk kita pesanan selain nomor menu di atas, maka dia akan menggunakan exception. Jadi pesanan tidak ditemukan. Selanjutnya, yang terakhir untuk menerapkan file I/O atau operasi file, daftar menu restoran dapat disimpan dan dimuat dari file menu restoran txt. Selain itu juga struk pesanan pelanggan juga disimpan dan dibaca kembali melalui struk pesanan txt. Dengan fitur ini, data menu dan riwayat struk tidak hilang saat program ditutup. Baik, tadi juga ya kita sudah menyimpan untuk misalkan input menu restoran, dia eh, input ke menu restoran txt dan juga untuk misalkan struk pesanan, kita juga tadi sudah mencoba masuk menyimpan menu pesanan tersebut juga ke struk pesanan.txt. Baik, mungkin dari itu saja untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.